Shalom, perkenalkan nama saya Ulin Rose, kelas A, semester 4, NIM 101-2020-0033, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Melalui video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dengan topik strategi pembelajaran pemecahan masalah. Jadi video kali ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Baik, kita langsung masuk dalam materi dengan topik strategi pembelajaran pemecahan masalah. A. Pengertian strategi pembelajaran pemecahan masalah. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran pemecahan masalah merupakan sebuah teknik dalam membantu siswa belajar untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan memakai strategi pemecahan masalah. B. Ada dua tipe masalah menurut Sternberg tahun 2009. Yang pertama, masalah yang terstruktur dengan baik. Yang dimaksud dengan masalah yang terstruktur dengan baik yaitu masalah yang memiliki jalur penyelesaian masalah yang jelas dan terstruktur, atau meski bisa jadi masalah tersebut adalah masalah yang sulit tetapi bisa membawa ke penyelesaian masalah. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur dengan baik. Masalah yang tidak terstruktur dengan baik yaitu masalah yang mempunyai jalur yang kurang jelas yang menyulitkan seseorang untuk melakukan pemecahan masalah. C. Manfaat strategi pembelajaran pemecahan masalah bagi siswa yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam berbagai situasi real. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan sintesis. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan bahasa. D. Langkah-langkah strategi pembelajaran pemecahan masalah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Krulik dan Rudnick mengemukakan 5 langkah-langkah sebagai pemandu, yaitu yang pertama, membaca masalah. Yang dimaksud dengan membaca masalah di sini yaitu menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan menyatakan kembali masalah dengan bawahan sendiri. Yang kedua, menggali masalah, yaitu menentukan apa yang dapat membantu. Nah, yang dimaksud dengan menentukan dengan apa yang dapat membantu di sini, sebagai guru kita bisa memberikan kepada siswa gambar atau diagram atau tabel sehingga siswa itu bisa menggali masalah atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang ketiga, memilih strategi. Memilih strategi yaitu melihat pola-pola, membuat perkiraan, mereduksi hal-hal yang tidak terkait langsung atau menyederhanakan masalah. Yang keempat, memecahkan masalah. Memecahkan masalah yaitu melaksanakan strategi yang telah dipilih melalui pelaksanaan langkah-langkah atau prosedur yang rinci dan sistematis. Yang kelima, melihat ke belakang. Melihat ke belakang di sini yaitu mengecek penyelesaian, apakah penyelesaiannya sudah logis atau belum. Yang kedua, menurut Sternberg mengemukakan
beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini merupakan menilai dan mengidentifikasi situasi atau kondisi masalah dan menetapkan keberadaan suatu masalah yang dialami atau setelah menilai adanya masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah, yaitu mendefinisikan dan menentukan apakah masalah dapat dipahami untuk bisa diselesaikan atau tidak. Yang ketiga, perumusan atau menentukan strategi. Yang dimaksud di sini yaitu kegiatan merencanakan strategi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, informasi, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengintegrasikan informasi-informasi yang sekiranya efektif yang bisa membantu penyelesaian masalah. Yang kelima, pengelokasian sumber daya. Yang dimaksud dengan pengelokasian sumber daya di sini merupakan menentukan dan memperhitungkan berbagai bentuk sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian masalah. Contohnya seperti waktu, tenaga, energi, biaya, peralatan, dan sebagainya. Yang keenam, monitoring atau memantau pemecahan masalah. Monitoring atau memantau pemecahan masalah merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah yang telah seorang guru kumpulkan semakin dekat menuju penyelesaian masalah atau tidak. Bila ternyata strategi belum tepat atau efektif, kita sebagai seorang guru, kita bisa kembali ke tahap problem solving yang lebih awal, yaitu identifikasi masalah. Yang ketujuh, evaluasi pemecahan masalah. Evaluasi pemecahan masalah di sini yaitu menilai dan mengevaluasi hasil dari penyelesaian masalah yang telah kita lakukan, apakah sudah efektif, apakah sudah menyelesaikan masalah, apa ada potensi masalah baru atau tidak. Nah, dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam strategi pembelajaran pemecahan masalah itu meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, memahami masalah. Memahami masalah di sini yaitu aspek penting dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga penyelesaian atau solusi yang diperoleh tidak menyimpang dengan apa yang ditanyakan sehingga timbul kesan lain yang ditanyakan lain jawabannya. Yang kedua, menyusun strategi. Menyusun strategi pemecahan masalah yaitu mencari hubungan antara apa yang diketahui dengan apa yang ditanyakan, kemudian menyusun rencana untuk mendapatkan solusi dan menetapkan langkah-langkah pengerjaan. Yang ketiga, melaksanakan strategi pemecahan yang dirancang, yaitu siswa ini didorong untuk memeriksa setiap langkah selama dalam proses pengerjaan dan memikirkan cara-cara untuk membuktikan ketepatannya. Yang keempat, memeriksa kembali jawaban, yaitu siswa didorong untuk melihat hasil yang telah diperoleh, kemudian mengecek apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Selain itu, siswa ini juga dapat didorong untuk memikirkan cara lain untuk memecahkan masalah yang ada. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran pemecahan masalah. Pertama, kelebihan. Yang pertama, membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dengan kehidupan. Yang kedua, membiasakan siswa menghadapi masalah dan memecahkan masalah dalam kehidupannya. Yang ketiga, merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama yaitu memerlukan keterampilan guru
dalam menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang. Dari materi yang telah saya paparkan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran pemecahan masalah merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki setiap siswa. Nah, adapun manfaat strategi pembelajaran pemecahan masalah yaitu meliputi meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari, meningkatkan kemampuan siswa menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam berbagai situasi real, meningkatkan kemampuan analisis terhadap sebuah situasi, menguraikannya menjadi bagian-bagian sehingga mudah diselesaikan, meningkatkan kemampuan mensintesis suatu argumen sehingga membentuk suatu kesatuan makna atau pembuktian, meningkatkan kecerdasan bahasa dan logika, meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan, materi yang telah diajarkan tidak mudah dilupakan, meningkatkan motivasi belajar. Nah, kalau langkah-langkah pemecahan masalah secara umum itu terdiri dari memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan mengecek kembali jawaban. Baik, demikian penjelasan materi dari saya. Kiranya dengan video yang telah saya jelaskan boleh menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam.